Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruzan Nuzulul. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan distribusi tenaga listrik. Secara umum, saluran tenaga listrik atau saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut nilai tegangannya. A. Saluran distribusi primer. Terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder trafo substation dengan titik primer trafo distribusi. Saluran ini bertegangan menengah 20 kV, jaringan listrik 70 kV atau 150 kV. Jika langsung melayani pelanggan, bisa disebut dengan jaringan distribusi. B. Saluran distribusi sekunder. Terletak pada sisi sekunder trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban. Yang kedua, menurut bentuk tegangannya. A. Saluran distribusi DC atau direct current, menggunakan sistem tegangan searah. B. Saluran distribusi AC atau alternating current, menggunakan sistem tegangan bolak-balik. Yang ketiga, menurut jenis atau tipe konduktornya. A. Saluran udara, dipasang pada udara terbuka dengan bantuan support tiang, dan perlengkapannya dibedakan atas saluran kawat udara, saluran kabel udara. B. Saluran bawah tanah, dipasang di dalam tanah dengan menggunakan kabel tanah. C. Saluran bawah laut, dipasang di dasar laut dengan menggunakan kabel laut. Yang keempat, menurut susunan atau konfigurasi saluran. A. Saluran konfigurasi horizontal, bila saluran fasa terhadap fasa yang lain atau terhadap netral, atau saluran positif terhadap negatif, membentuk garis horizontal. B. Saluran konfigurasi vertikal, bila saluran-saluran tersebut menggunakan garis vertikal. C. Saluran konfigurasi delta, bila kedudukan saluran satu sama lain membentuk suatu segitiga. Yang kelima, menurut susunan rangkaiannya. A. Jaringan sistem distribusi primer, digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gadu induk distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan saluran udara, kabel udara maupun kabel tanah, sesuai dengan tingkat keandalan yang diinginkan dan kondisi serta situasi lingkungan. Saluran distribusi ini direntangkan sepanjang daerah yang akan disuplai tenaga listrik sampai ke pusat beban. Terdapat macam-macam bentuk rangkaian jaringan distribusi primer. Yang pertama, jaringan distribusi radial. Bila antara titik sumber dan titik bebannya hanya terdapat satu saluran, tidak ada alternatif saluran lainnya. Yang kedua, jaringan radial tipe pohon. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling dasar. Satu saluran utama dibentang menurut kebutuhannya. Selanjutnya dicabangkan dengan saluran cabang, dan lateral penyulang ini dicabang-cabang lagi dengan sublateral penyulang. Yang ketiga, jaringan radial dengan T dan switch pemisah. Bentuk ini merupakan modifikasi bentuk dasar dengan menambahkan T dan switch pemisah, yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan pelayanan bagi konsumen, dengan cara menghubungkan area-area yang tidak terganggu pada penyulang yang bersangkutan dengan penyulang di sekitarnya. Selanjutnya, jaringan radial tipe pusat beban. Bentuk ini menyatu daya dengan menggunakan penyulang utama, yang disebut express feeder, langsung ke pusat beban, dan dari titik pusat beban ini disebar dengan menggunakan back feeder secara radial. Yang selanjutnya adalah jaringan radial dengan fasa area. Pada bentuk ini, masing-masing fasa dan jaringan bertugas melayani daerah beban yang berlainan. Bentuk ini akan dapat menimbulkan akibat kondisi sistem tiga fasa yang tidak seimbang bila digunakan pada daerah beban yang baru dan belum mantap pembagian bebannya. Jaringan distribusi ring atau loop. Bila pada titik beban terdapat dua alternatif saluran berasal lebih dari satu sumber,
Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan loop. Next, jaringan distribusi jaring-jaring atau net merupakan gabungan dari beberapa saluran mesh, di mana terdapat lebih dari sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Jaringan ini berbentuk jaring-jaring, kombinasi antara radial dan loop. Titik beban memiliki lebih banyak alternatif saluran atau penyulang, sehingga bila salah satu penyulang terganggu, dengan segera dapat digantikan oleh penyulang yang lain. Jaringan distribusi spindle. Selain bentuk-bentuk dasar dari jaringan distribusi yang telah ada, maka dikembangkan pula bentuk-bentuk modifikasi yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kualitas sistem. Salah satu bentuk modifikasi yang populer adalah bentuk spindle, yang biasanya terdiri dari maksimum 6 penyulang dalam keadaan dibebani dan 1 penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban. Selanjutnya adalah saluran radial interkoneksi. Terdiri lebih dari 1 saluran radial tunggal yang dilengkapi dengan LBS atau AVS sebagai saklar interkoneksi. Masing-masing tipe saluran tersebut memiliki spesifikasi sendiri. Dan agar lebih jelas akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian lain. Next, jaringan distribusi sekunder. Digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder, bentuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem radial. Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi maupun konduktor tanpa isolasi. Sistem tenaga listrik. Di Indonesia, sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan konsumen. Kita akan mencoba menjelaskan bagian-bagian sistem tenaga listrik. Yang pertama ialah pembangkit. Pembangkit adalah proses di mana listrik dibangkitkan. Karena listrik adalah suatu energi yang dihasilkan dari perubahan energi, bisa dari energi apapun. Contohnya, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Di dalam pembangkit memiliki mesin berupa generator untuk membangkitkan listrik dan dilengkapi dengan gardu induk untuk menaikkan tegangan. Dari tegangan rendah yang dihasilkan generator dinaikkan menjadi tegangan tertentu dengan transformator step up sebagai penaik tegangan. Yang kedua, transmisi. Merupakan saluran penyalur energi listrik berupa SUTET dan SUTT. Berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk pusat ke gardu induk yang lain dengan jarak yang jauh. Yang ketiga, saluran distribusi. Berfungsi menyalurkan dan mendistribusi tenaga listrik dari gardu induk ke kelompok beban berupa gardu distribusi dan konsumen. Yang keempat, konsumen. Konsumen adalah pemakai jasa tenaga listrik. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian tergantung tegangan yang dipakai oleh konsumen tersebut. Konsumen biasa yaitu rumah tangga atau perkotaan menggunakan tegangan rendah. Konsumen menengah yaitu mall, hotel maupun industri menggunakan tegangan menengah. Sekian presentasi saya yang menjelaskan tentang klasifikasi jaringan distribusi tenaga listrik. Terima kasih.